Baik, di sini saya sudah menampilkan tampilan Sublime Text 3 di mana saya akan menghubungkan website form website saya dengan database atau mengkoneksikannya dengan database. Pertama di sini saya membutuhkan atau menggunakan 3 aplikasi, yaitu Sublime Text 3, lalu Google Chrome dan XAMPP atau aplikasi database. Lalu sebelumnya kita harus membuat file atau membuat folder di dalam XAMPP. Sebelumnya saya sudah membuat website form, dan lalu kita supaya lebih mengefektifkan waktu, kita copy paste saja dan kita save di dalam folder XAMPP dengan nama Rahmi. Sebelumnya kita new folder dulu, lalu kita ketikkan nama Rahmi Web Design 1. Di dalam folder tersebut kita isikan file rahmi.php ini. Nah, setelah itu kita langsung saja new untuk membuat program selanjutnya agar bisa terhubung dengan database. Jangan lupa untuk men-save dulu filenya dan di satu folderkan dengan rahmi.php tadi, yaitu di dalam folder Rahmi Web Design 1 dengan nama rahmi1.php, lalu save. Lalu setelah itu kita ketikkan PHP, lalu tabulasi, dan kita ketikkan string, lalu host sama dengan dalam kurung localhost, lalu tanda titik koma. Setelah itu lakukan lagi atau garis baru string, lalu user sama dengan dalam petik root, bukan dalam kurung tapi dalam petik, lalu jangan lupa tambahkan titik koma, lalu string password sama dengan passwordnya kita kosongkan agar untuk mempermudah login, lalu string db atau database. Nah, di sini databasenya kita kosongkan terlebih dahulu karena kita belum membuat database. Lalu kita ketikkan MySQL connect _connect, lalu dalam kurungnya kita isi string host, spasi string user,
string password, string dan string db. Setelah itu kita ketikkan or spasi die, lalu buka kurung, dalam kurung, lalu dalam petik data yang Anda masukkan gagal. Jangan lupa titik koma. Lalu kita membuat new program lagi dengan nama rahmi2.php. Lalu sama seperti rahmi1.php, di satu folderkan dengan rahmi.php di dalam folder rahmi web design. Lalu kita akan membuat program ini agar rahmi.php dan rahmi2.php saling terhubung atau saling terkoneksi. Lalu setelah itu kita biasa seperti tadi, ketikkan php lalu tabulasi, lalu enter, lalu masukkan kata include dalam petik rahmi1.php, lalu tanda titik koma, lalu kita ketikkan string nama. Di sini saya nanti akan membuatnya seperti di web form saya, ada nama, alamat, jenis kelamin, lalu tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir, dan agama. Kita ketikkan string nama lalu sama dengan, lalu string underscore request, lalu dalam kurung tanda petik 1 kurungnya kurung siku, lalu nama. Jangan lupa kasih titik koma. Lalu kita lakukan seperti yang di atas namun berbeda. Kita masukkan string lalu alamat, lalu sama dengan string lagi underscore request, dalam kurung siku, lalu tanda petik 1 dalam tanda petik 1 yaitu alamat. Setelah itu jangan lupa titik koma. Lalu kita membuat string jenis kelamin sama dengan string underscore request dalam kurung siku, lalu tanda petik 1 jenis underscore kelamin, setelah jenis kelamin kita ketikkan string tl atau tempat lahir, lalu string
underscore request, lalu dalam kurung siku lalu tanda petik 1 tempat underscore lahir dan string lagi, lalu tanggal tgl underscore bulan underscore tahun underscore lahir, sama dengan string request dalam kurung siku lalu tanggal underscore bulan underscore tahun underscore lahir. Maaf, di sini saya lupa menambahkan tanda petik 1. Lalu jangan lupa tambahkan titik koma. Yang terakhir, string agama sama dengan string underscore request dalam kurung siku, lalu tanda petik 1 agama, lalu titik koma. Lalu kita ketikkan lagi string mysqli sama dengan dalam petik 2 into maksudnya insert into. Nah, sampai di sini kita belum bisa lanjut untuk pemrograman selanjutnya, untuk pengkodingan selanjutnya, karena di sini kita belum membuat database. Nah, di sini kita membuat database terlebih dahulu. Harus membuat database terlebih dahulu. Kita ketikkan di sini /php localhost /phpMyAdmin lalu slash lagi, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul tampilan phpMyAdmin, lalu kita langsung saja buat database baru. Kita klik baru untuk membuat database baru. Nah, dengan nama basis datanya yaitu file seni. File seni. Ininya kita ubah menjadi Latin Swedish underscore Latin 1 underscore Swedish underscore CI. Lalu kita klik buat. Nah, setelah itu kita buat tabel baru dengan nama input underscore table. Untuk jumlah kolomnya kita ubah samakan dengan berapa jumlah nama, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tempat tanggal bulan lahir, tanggal bulan tahun lahir, dan agama. Dan berarti ada 6. Berarti
kita menambahkan ID, berarti totalnya menjadi 7. Lalu kita klik kirim, memproses. Lalu setelah itu akan muncul layar tampilan seperti ini. Kita ketikkan ID, lalu ketikkan nama, lalu ketikkan alamat, lalu tempat lahir, jenis kelamin dulu, lalu tempat lahir, dan yang terakhir adalah agama. Belum tanggal /bulan /tahun lahirnya, lalu yang terakhir baru agama. Untuk jenisnya kita ubah karena ID akan menginputkan bilangan, yaitu kita diamkan saja dengan jenisnya integer. Lalu untuk nama kita ubah menjadi varchar atau variabel karakter, karena untuk nama, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir itu kita akan menginputkan huruf beserta angka ya. Maaf untuk tanggal, bulan, tahun lahir, date salah, dan untuk agama varchar. Oke. Dan setelah itu kita centang di ID-nya, lalu kita primarikan ID-nya. Oh maaf, di sini saya lupa untuk saya di sini lupa untuk memasukkan panjang nilainya. Untuk ID kita beri 10, untuk nama 255, alamat juga 255, jenis kelamin 255, tempat lahir 255, tanggal, bulan, tahun lahir 255, dan agama 255. Setelah itu baru kita save atau simpan. Primarinya ID-nya sudah
kita simpan dan proses. Nah, setelah itu karena kita sudah membuat database, jadi kita dapat melanjutkan kembali pengkodingan atau melanjutkan insert into tadi. Dengan mengetikkan input underscore table, karena input tablenya tadi ada 7 ya, yaitu nama, alamat, jenis kelamin, lalu tempat lahir, setelah itu tanggal, bulan, tahun lahir, lalu agama. Lalu setelah itu kita ketikkan value. Maaf di sini saya lupa menambahkan s, yaitu dengan menjadi values. Lalu buka kurung, lalu string nama, maaf di sini saya lupa menambahkan tanda petik 1, lalu string nama dalam kurung petik 1 string nama, koma, lalu dalam kurung dalam petik di dalam petik 1 string alamat, lalu CK atau jenis kelamin, setelah itu string TL atau tempat lahir, setelah itu string tanggal, bulan underscore tahun underscore lahir, lalu yang terakhir adalah agama, string agama. Lalu setelah itu kita ketikkan string, lalu result sama dengan MySQL i ya, tanpa i, maaf, iya, lalu underscore, lalu query lalu dalam kurung string, maaf untuk saya saya akan memperjelas. Untuk values kita samakan dengan yang di atas ya, dengan ini dengan string nama, string alamat ya, dari sana.
lalu tadi string connect, string mysqli, jangan lupa tanda titik koma, lalu garis baru lagi if dalam kurung string result, lalu buka kurung kurawal ya, lalu garis baru echo sama strip dalam petik 2 data Anda berhasil tersimpan atau terekam. Lalu jangan lupa tanda titik koma, lalu tutup kurung kurawal, lalu garis baru lagi else, lalu garis baru lagi echo. Nah, untuk yang atas, echo yang atas itu jika data yang diinputkan berhasil tersimpan atau terekam. Nah, untuk echo yang ini jika data Anda tidak tersimpan atau tidak terekam atau gagal ya, maka akan ada tulisan maaf, data Anda tidak tersimpan atau data Anda gagal. Nah, jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Lalu setelah itu jangan lupa kita save. Setelah itu untuk pemanggilan rahmi2.php di rahmi.php ini di website form di sini, di pengkodingannya di dalam actionnya kita ganti menjadi rahmi2.php. Nah, untuk itu mari kita cek dengan memanggil /localhost lalu lagi rahmi web design, lalu setelah itu di lagi enter. Nah, akan muncul deh hasil dari website form saya, yaitu dengan data peserta pendaftaran karya seni. Nah, kita coba untuk menginputkan ya satu persatu data kita. Nama Rahmi Utami kita masukkan ya, lalu alamat Jalan Pahlawan. Untuk jenis kelamin kita pilih perempuan, tempat lahir Tasikmalaya, tanggal bulan tahun lahir 12 Maret 2001, lalu masukkan agamanya yaitu Islam. Setelah itu kita pilih saja seni yang diinginkan, lalu kita masukkan nomor handphone kita. Setelah itu kita masukkan email tamirahmi53@gmail.com. Lalu setelah itu kita submit. Nah, data Anda berhasil terekam, sudah berhasil seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di input table yang maksudnya di file yang sudah tadi saya buat, di database yang sudah saya buat, yaitu file musik. Lalu setelah itu sekian deh presentasi atau tutorial. Maaf jika kurang.